Tema homili saya sore ini tentang Roh Kudus, guru doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan khususnya para kakek, nenek, dan kaum lansia. Setiap tanggal 26 Juli dirayakan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Oleh karena itu, pada hari Minggu terdekat dengan tanggal 26, diangkat oleh Paus Fransiskus sebagai hari kakek, nenek, dan lansia sedunia. Dan hari ini adalah tanggal 26 Juli. Maka mulai sore hari ini sampai dengan besok, Gereja Universal, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan yang sama, Hari Kakek, Nenek, dan Lansia yang ke-5. Siapa di antara umat yang hadir di sini yang sudah masuk kategori kakek, nenek, opa, dan oma? Boleh angkat tangan sebentar. Yang sudah kakek, nenek, opa, oma, cukup banyak. Kakek nenek artinya punya anak dan punya cucu. Ya, sudah punya anak dan sudah punya cucu. Dan siapa di antara umat yang ada di sini yang sudah masuk kategori lansia, lanjut usia, yang menurut WHO itu diukur mulai 60 tahun ke atas. Ayo yang sudah di atas 60 tahun masuk kategori lansia, boleh angkat tangan sebentar. Kebanyakan enggak berani angkat tangan. Ya. Enggak mau kalau dilansiakan. Ya, dimasukkan dalam kategori lansia. Ya, karena masih lincah kok disebut lansia. Gengsi dong. Ya. Tapi suka enggak suka kalau umur kalian sudah di atas 60, itu sudah dikategorikan lansia. Ya, sudah dilansiakan dalam hitungan numeris, dalam statistik. Saya sudah minta ke Sekretaris Dewan Paroki Harian untuk menghitung berapa yang sudah lansia di Paroki Meruya ini. Ya, untuk tahu berapa persen dari jumlah umat Paroki Meruya. Ya. Ada kakek nenek yang belum lansia. Ya. Tetapi ada lansia yang bukan kakek nenek. Benar enggak? Ya. Yang enggak nikah misalnya. Itu lansia tapi bukan kakek nenek. Yang sudah menikah tetapi belum atau tidak dikaruniai anak, umurnya sudah lansia tetapi belum kakek nenek.
Maka hari ini dan besok gereja merayakan hari kakek, nenek, dan lansia sedunia. Gereja diajak untuk bersama-sama berdoa, bersyukur atas peran kaum kakek, nenek, para lansia dalam gereja. Kehadiran mereka sebenarnya bukan beban. Mereka adalah berkat karena kehadiran mereka, pengetahuan mereka, kebijaksanaan mereka sangat berguna bagi anak, menantu, cucu, dan siapapun yang ada di sekitar mereka. Kita bersyukur atas kehadiran para kakek nenek dan kaum lansia di paroki ini. Juga kalau dalam keluarga Anda ada kakek nenek, ada yang sudah lansia, kita bersyukur atas kehadiran mereka, atas pengalaman-pengalaman mereka, kebijaksanaan mereka. Meskipun secara fisik mereka makin hari makin rapuh. Mereka jalan ada yang harus dengan tongkat, ada yang harus dibantu dengan kursi roda, ada yang harus dengan dituntun, ada juga yang harus selalu tinggal di ranjang. Ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh kaum lansia dan kakek nenek yang sudah lanjut usia. Saya membaca pesan Paus Leo ke-14, pesan untuk peringatan Hari Kakek, Nenek, dan Lansia Sedunia yang kelima, yang ditulis bulan Juni kemarin. Saya mengira ini adalah pesan Paus yang pertama. Pesan Paus Leo ke-14 yang pertama ditujukan kepada para kakek, nenek, dan lansia sedunia. Di akhir pesan, Paus Leo ke-14 mengatakan begini, kita yang dimaksudkan adalah para kakek, nenek, dan kaum lansia. Beliau katakan, kita memiliki kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh kesulitan apapun. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat ini yang ditujukan kepada para kakek, nenek, dan lansia. Dengan mengatakan kita memiliki kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh kesulitan apapun. Lalu dilanjutkan, yaitu kebebasan berdoa. Saya renungkan benar kalimat ini. Meskipun sudah lanjut usia, meskipun sudah kakek nenek, yang jalannya pun sudah terbatas, geraknya sudah terbatas, tetapi tidak bisa dirampas oleh kesulitan apapun. Dia atau mereka memiliki kebebasan
untuk berdoa. Bisa dibuktikan. Selalu tinggal di ranjang pun masih bisa berdoa. Enggak bisa bangun pun masih bisa berdoa. Jalan harus pakai tongkat pun masih bisa berdoa. Jalan pakai kursi roda pun masih bisa berdoa. Tanpa sarana bantu pun masih bisa berdoa. Asal mau. Bisa. Lalu di kalimat berikutnya, Paus Leo katakan begini. Setiap orang dapat senantiasa berdoa. Kalimat ini berlaku bagi siapapun, tidak hanya untuk para kakek nenek dan kaum lansia, yang masih muda hingga anak-anak. Berlaku pada kalimat ini, setiap orang dapat senantiasa berdoa. Masalahnya mau enggak? Kalau mau bagaimana caranya? Bapak Ibu, kalau kita memerhatikan Injil hari ini, yang tadi saya bacakan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Dari ayat 1 sampai dengan 12 itu semua berbicara tentang doa. Juga disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Mulai dari ayat 5 sampai dengan 12. Nah, kemudian ditutup dengan ayat 13. Bunyinya, jadi. Maksud Yesus menegaskan dari apa yang dia katakan mulai ayat 1 sampai dengan 12. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang minta kepadanya. Kita bisa bertanya, loh kok di bagian kesimpulan Yesus omong tentang minta Roh Kudus? Apa hubungannya dengan doa? Gereja mengerti dengan baik Injil hari ini. Maka gereja mengajarkan, ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2672. Gereja katakan begini, Roh Kudus adalah guru doa dalam batin kita. Roh Kudus adalah guru doa dalam batin kita. Maka para kakek nenek, opa oma yang sudah lansia, yang geraknya sudah terbatas, tetap bisa senantiasa berdoa. Tidak bisa dirampas kebebasan kalian untuk senantiasa berdoa. Asal mau. Asal mau menjadikan Roh Kudus sebagai guru doa kalian, guru doa kita. Dan supaya Roh Kudus itu mengajar bagaimana kita berdoa. Mengajar supaya kita bertekun dalam berdoa. Yesus ajarkan, minta kepada Bapa. Supaya Bapa memberikannya dan pasti kalau minta Roh Kudus pasti akan diberikan. Karena Roh Kudus akan mengajar kita berdoa. Karena Dia adalah guru doa dalam batin kita.
gereja dalam katekismus gereja Katolik di nomor lain, di nomor 741 tegaskan begini, Roh Kudus adalah pelatih doa kita. Jadi opa oma, para kakek nenek dan juga yang sudah lansia, juga siapapun bisa fasih berdoa, bisa pinter berdoa, bisa lancar berdoa. Kalau mau dilatih oleh Roh Kudus. Karena ia adalah pelatih doa kita. Bahkan kalau suatu saat diminta mimpin doa di lingkungan, mau, berani. Meskipun diminta mendadak. Karena apa? Sudah terbiasa dilatih oleh Roh Kudus berdoa. Bahkan berdoa spontan. Berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan apa yang dialami, berdasarkan apa yang dirasakan. Semua itu bisa menginspirasi doa harian kita, doa-doa pribadi kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita jadikan Roh Kudus guru doa kita. Roh Kudus pelatih doa kita. Dan untuk itu kita perlu senantiasa mohon Roh Kudus selalu menyertai kita dan menjadi guru pelatih doa kita. Tuhan memberkati.